bunga melatinya itu yang buat di sanggulnya itu kita bawa, dulu kan belum ada yang palsu. Iya, Jadi semua asli ya. semuanya asli dan seger. Jadi kita bawa itu seger dari Indonesia, di pesawat kita titip sama stewardess-nya untuk taruh di mereka Pokoknya punya. harus fresh gitu ya. Iya, harus fresh gitu. Pokoknya kita jaga-jagain banget sampai hariannya itu udah dipakai semuanya segala macam. Dan bener, akhirnya pada saat di situ kan ya aku yang pakai baju kebaya sendiri, kebaya jaipong sendiri. Kita nggak bilang sama dia kita mau bawa dia ke Singapura untuk berobat. Kita bilang sama dia, oke hari ini kita keluar dari rumah sakit. Wah, dia seneng banget, happy banget mau keluar rumah sakit. Apalagi aku bilang besok kita ke Singapura. Dia seneng banget karena bayangan dia Singapura universal. Begitu landing kita langsung ke rumah sakit. Dan itu kita ke rumah sakit, dia lihat itu ada tulisan hospital, dia langsung nangis lagi. Dia bilang, kenapa kita ke rumah sakit lagi, ibu? Is this a hospital? Dia bilang, why are we here? Ada cerita para puan. Kalau misalnya kita bisa bicara dikit nih Mbak soal Aisyah ya, karena yang Mbak Dena ceritakan itu kan akhirnya aftermath dari begitu banyak hal yang terjadi gitu ya, yang akhirnya jadi bisa penuh syukur gitu kan, ceritanya tuh bisa jadi lebih menyenangkan lah gitu untuk dibagiin. Tapi di awal-awal gitu ya, waktu 2018 Aisyah divonis mengidap leukemia gitu. Kemarin itu kan kalau nggak salah sempat Hari Kanker Anak juga ya Mbak ya, Februari lalu ya. Ada beberapa juga rasanya kawan puan gitu, audiensnya para puan yang adalah seorang ibu yang mungkin juga punya anak yang mengidap kanker. Mungkin bisa cerita dikit juga ya Mbak, waktu itu apa sih yang Mbak Dena lihat kayak ciri-ciri sampai akhirnya ini harus cek deh gitu. Pada saat itu dia itu baru pulang dari trip 2 mingguan gitu ke Eropa sama papanya dan keluarga besar papanya gitu. Pas pulang dia dari situ, pas aku lihat karena aku terbiasa mengurus semuanya dia tuh sendiri. Jadi bisa tahu ya beda-bedanya gitu ya Mbak. Jadi mataku hafal, tanganku semuanya, badannya dia tuh aku hafal gitu. Pas dia pulang ke Indonesia, aku jemput, datang ke rumah, begitu aku lihat dia di mobil, pertama aku lihat adalah dia lebih kurus. Dan dia agak pucat. Pada saat itu aku mikirnya yang namanya orang habis dari luar negeri 10 hari lebih, makanan juga pasti enggak sama seperti yang biasa aku kasih ke dia. Udah gitu kan perginya sama papahnya ya, jadi tahu dong ya apa boleh gitu ya. Iya. Papanya lebih relax kalau kayak gitu. Kalau aku kan wah nggak boleh. Jadi aku pikir gitu, udah namanya ini juga nggak apa-apa lah. Terus udah gitu, yang hal berikutnya yang aku lihat adalah aku langsung mandiin dia tuh. Aku lihat pada saat aku mandiin dia, kok ada beberapa bagian badannya yang biru gitu. Terus aku telepon papanya habis itu. Aku bilang ini habis jatuh apa kepentok, aku bilang. Aku lihat kok ada beberapa biru tapi di beberapa tempat, aku bilang. Terus papanya bilang, enggak kok, enggak ada, dia jatuh kesandung apa segala macam. Aku bilang yakin, ini ada biru-biru loh beberapa. Tapi enggak, oke lah. Mulailah mikir, biasa dong kalau orang-orang dulu kan suka bilang, oh kalau kecapean tuh suka keluar biru di kakinya, tau kan? Biasanya kan. Iya. Ya udah anggap aja itu. Nah, udah nggak lama kemudian dia mulai demam. Dia demam, terus biru-birunya semakin banyak di kaki, di tangan. Jadi memang udah nggak seperti biasanya. Kalau biru-biru orang kepentok 1, 2 biji, 3 biji. Ini bener-bener. Oke. Nah, akhirnya dia demam tinggi. Akhirnya di situ aku bawa ke dokter. Setelah beberapa hari di-observe, akhirnya diputuskan untuk ketemu dengan spesialis ahli darah anak. Dan ketemulah dengan beliau, dan akhirnya beliau yang pertama kali mengungkapkan kecurigaannya. Pada saat itu masih bentuknya kecurigaan, karena untuk bisa mendapatkan diagnosa tegak bahwa itu adalah blood cancer, harus dilakukan pengambilan sampel dari tulang belakang. Oke. Dan itu adalah prosedur yang nggak nyaman banget. Betul, iya. Jadi pada saat itu
dokter tanya ke kita, ini kira-kira mau planningnya ke depan keluarga apa gitu. Ya akan di treatment di Indonesia kah atau mungkin mau dibawa ke luar Indonesia kah gitu. Akhirnya kita putuskan untuk treatment kita bawa ke Singapura dan dokter Indonesia bilang kalau memang mau dibawa ke Singapura lebih baik pengambilan sampelnya itu di Singapura aja. Dia bilang malam itu kita keluar dari rumah sakit, paginya jam 5 kita berangkat ke Singapura dan akhirnya mendapatkan diagnosa tegaknya di Singapura betul sesuai dengan perkiraan dokter yang ada di Indonesia, leukemia atau kanker darah. What went through your mind, Mbak? Pada saat itu kan cepat ya, Mbak. Habis ini gitu ya. Itu I can't begin to understand. Tapi apa Mbak yang ada di pikiran gitu waktu itu? Pada hari itu keadaan udah sekian hari istilahnya aku kurang tidur, nggak tidur malah kan karena nemenin jagain anak sakit. Bingung, khawatir, takut, nggak begitu paham apa yang sebenarnya lagi terjadi ini. Akhirnya di malam hari itu aku dengar dari dokter, aku inget banget kalimatnya, semoga-moga saya salah, dia bilang, saya harap saya salah, moga-moga saya salah, tapi sepengetahuan saya dari ilmu yang saya punya, saya rasa anak ibu leukemia. Wah, itu rasanya apa ya? Kayak gelap semua, kayak runtuh semua dunia aku. Mamaku ada di sebelah aku, kita cuma berdua di situ. Dia langsung pegang tangan aku. Aku udah nggak tahu lagi mesti gimana. Mamaku nangis, tapi terus dia lihat aku, mungkin karena dia lihat aku lebih kepukul pada saat itu. Aku inget banget dia pegang erat tangan aku, lebih erat lagi, terus dia tarik nafas, dia hembuskan nafas, terus dia langsung ngomong, jadi kita harus gimana dokter? Udah. Gitu. Jadi from that on, udah aku selama sekian lama komunikasi ke depan itu aku kayak nggak ngomong apa-apa karena aku nggak tahu mau ngomong apa. Gitu. Aku cuma bilang waktu itu mau telepon Koko, kakaknya papahnya Aisyah, yang dokter gitu, dan aku cuma ngomong, Koko ngomong sebentar sama dokter. Akhirnya mereka berdua ngobrol, terus akhirnya Koko lah yang mengabarkan ke semua gitu. Karena benar-benar aku pada saat itu nggak tahu lagi mesti bagaimana. I didn't know what to say, I didn't know what to do. Semua gelap, semua berhenti, dan ada denial dalam hatiku yang ini bener nggak sih? Ini bener kejadian apa nggak sih? Gitu. Dan aku bersyukur banget ada mama aku pada saat itu berdua sama aku gitu, dan dia yang kasih aku kekuatan pada saat itu, dia yang take over semua, dia yang ngomong, dia yang diskusi akhirnya, karena aku benar-benar nggak tahu what to think gitu. Dan satu hal yang kita bersyukur banget itu ditemukan di stage awal, maksudnya dari mulai awal dia tuh keluar gejala sampai dengan diagnosanya keluar, itu tuh waktunya cepat gitu. Kita nggak nunggu lama dulu gitu. Jadi istilahnya tuh si leukemianya itu tidak progres lebih jauh lagi gitu. Sehingga kalau boleh aku pengen kasih pesan khususnya buat para ibu adalah jangan pernah hesitate untuk konsultasi sama dokter langsung. Kalau misalnya menemukan suatu hal yang kira-kiranya, aku tuh selalu percaya ibu tuh kita selalu punya insting, apalagi when it comes to our children, kita tuh selalu punya insting. Ini juga satu hal yang diomongin sama ibu dokter itu terhadap aku gitu, karena di awal-awal itu cirinya, gejalanya Aisyah itu kayak ya demam aja, demam ya, cuma ada biru-biru tapi dia demam gitu, nggak ada gejala-gejala lain yang menjurus kemanapun gitu. Tapi aku dari awal selalu selalu bersikeras untuk cek ke dokter, bawa ke dokter, walaupun baru demam baru 2 hari, bawa ke dokter, pokoknya bawa ke dokter. Kayak I knew
ini nggak biasanya gitu. Jadi trust your instinct dan jangan pernah ragu dan jangan pernah menunda untuk menemui dokter. Jangan googling dulu, jangan googling dulu, langsung bawa ke dokter. Dan it's okay untuk ketemu satu dokter, masih nggak yakin, second opinion, third opinion, it's always okay, tapi jangan ditunda gitu. Jadi satu hal yang juga diomongin sama dokter yang ada di Singapura adalah it's good that we actually caught the leukemia itu early, dari awal gitu. Itu ketika akhirnya harus pindah gitu ya Mbak buat pengobatan gitu, gimana tuh caranya menjelaskan ke Aisyah Mbak di saat itu? Kita bohong, kita nggak bilang sama dia. Di hari kesekian itu kita pada saat mau ke Singapura itu kita nggak bilang sama dia kita mau bawa dia ke Singapura untuk berobat. Kita bilang sama dia, oke, hari ini kita keluar dari rumah sakit. Wah, dia seneng banget, happy banget mau keluar rumah sakit. Apalagi aku bilang besok kita ke Singapura. Dia seneng banget karena bayangan dia Singapura universal. Dia mau dibawa jalan-jalan ke Indonesia. So kita berangkat pagi-pagi itu dan dia selama itu kan dia nggak pernah, udah lama tidak pernah travel dengan aku dan papanya bersama-sama. Dan pada hari itu pagi-pagi subuh dia ngelihat aku dulu kan sama dia kan, kemudian papanya datang gitu. Terus dia, wah, papa ikut juga ke Singapura. Iya, dia seneng banget ya. Dia seneng banget, dia happy banget. Oke, kita janjian. Aku bilang papanya, kita nggak usah ngomong dulu deh, biarin. Ya udah, kita berangkat ke Singapura. Begitu landing, kita langsung ke rumah sakit. Dan itu kita ke rumah sakit, dia lihat itu ada tulisan hospital, dia langsung nangis lagi. Dia bilang, kenapa kita ke rumah sakit lagi, ibu? Is this a hospital? Dia bilang, why are we here? Dia bilang gitu. Terus kira aku bilang sama dia, well, Aisyah lagi kurang sehat. Aku bilang, kita akan jalan-jalan, I promise. Di Singapura kita akan jalan-jalan. Tapi sebelum kita jalan-jalan, kita treatment dulu, kita sehatin dulu Aisyah. Biar lebih sehat badannya, biar kuat. Nanti kalau udah kuat, udah sehat, kita jalan-jalan. Tapi buat dia itu udah nggak matter lah pada saat itu. Dia nangis apa segala macem. But kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyamankan dia, menghibur dia gitu ya. Dan semua vibe dan energi yang selalu kita berikan saat kita ada di sekeliling dia adalah happy, senang, semangat, positive energy semua gitu. Jujur Mbak Indi, pada saat aku masuk tuh ke rumah sakit itu ada satu lantai sendiri yang mereka dedicated untuk onkologi anak, pasien kanker anak gitu ya. Dan pada saat aku datang situ, aku lihat di resepsiannya itu gede, di belakangnya itu tulisannya Viva University Children Cancer Clinic. Cancer Clinic. Nangis aku. Aku tidak pernah membayangkan aku akan membawa anak ke situ. It was so hard. Even untuk aku ingat sekarang, berat banget pada saat itu untuk melihat itu. Tapi itu udah berlalu. Aku bersyukur banget karena pada saat itu mamahku ada, papahnya Aisyah juga ada. So kita menguatkan satu sama lain itu, karena pada saat itu buat kita prioritasnya nggak boleh ada air mata lah. Kita nggak pernah nangis depan dia, kita nggak pernah, even dia nggak tahu dia sakit apa, kita nggak kasih tahu sama dia. Ya, dia tahu bahwa dia itu lagi kurang sehat, tapi kita itu kasih impresinya ke dia itu kayak this is nothing more like bukan suatu hal yang serius, bukan suatu hal yang perlu treatment sebegitu seriusnya sebagaimana cancer gitu. Walaupun dia lihat itu, tapi kan 5,5 tahun kita masih bisa dalam tanda kutip bohongin dia ya. Iya.
Karena sekarang ini justru more than ever I need my job. Iya. More than ever aku Iya, membutuhkan pekerjaanku. Karena more than ever I need the money.